Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan untuk pembahasan soal LSP di video yang sebelumnya ya. Jadi untuk soal pertama tentang daftar nilai peserta ini sudah ada di video part 1. Jadi kita sekarang tinggal lanjutkan untuk soal kedua dan soal ketiga. Nah, soal kedua ini tentang tabel penyusutan. Jadi, tabel penyusutan tentang penyusutan ini ada beberapa metode. Jadi, kita harus perhatikan juga yang diminta itu menggunakan metode apa. Apakah garis lurus, kemudian SLN ya, straight line method, atau DDB, double declining method, atau SYD, sum years method, jumlah angka tahun, atau saldo menurun ganda kalau DDB. Nah, kalau garis lurus itu biasanya ditandai dengan ciri-cirinya itu untuk beban penyusutannya tiap periode dari periode awal sampai akhir itu jumlahnya sama. Nah, di sini juga kita harus perhatikan informasinya, ada nilai perolehan harta tetapnya, kemudian nilai residu atau nilai sisanya, dan masa manfaatnya itu berapa tahun. Nah, masa manfaat ini menentukan jumlah periode yang ada di dalam tabel ini. Jadi kalau misalnya masa manfaatnya hanya 10 tahun, ya berarti di sini sampai 10 aja periodenya. Kalau hanya 5 tahun umur ekonomisnya atau masa manfaatnya, ya berarti kita bikinnya sampai di periode kelima. Nah, untuk mengisi beban penyusutan, langsung aja nih ya. Beban penyusutan garis lurus, berarti kita gunakan rumusnya SLN atau straight line method. Kita bisa melalui insert function. Untuk penyusutan itu ada di kategori finansial. Kategorinya adalah finansial, kemudian kita cari SLN. Nah, kita tinggal masukkan aja. Oh ya, ini penting untuk diketahui bahwa untuk penulisan ini ya, penulisan keterangan dan nominalnya ini dipisah selnya, biar nanti bisa kita klik. Dan penulisan RP itu jangan manual, tapi kalian harus menggunakan format di sini. Nah, format selnya nanti adalah accounting. Jadi, RP-nya sudah keluar secara otomatis. Karena kalau kalian tulis manual RP-nya, ya nggak bisa nanti kita klikkan atau kita masukkan ke dalam rumus. Nah, karena di sini ini di luar tabel ini ya, jadi jangan lupa nanti ketika klik, biar nanti kita tarik ke bawah itu tidak berubah selnya, maka harus di absolute. Cost itu adalah nilai perolehannya ya. Salvage itu adalah nilai residunya, yang lupa di absolute juga. Kemudian life ini untuk masa manfaat atau umur ekonomisnya. Ini juga di absolute. Nah, kemudian baru deh kita klik OK. Sudah ketemu kan di sini beban penyusutannya adalah 60. Oh, ini kok langsung ada RP-nya? Iya, karena kalian perlu perhatikan juga. Jadi sebelum ngisi tabelnya, alangkah baiknya kalian itu kan udah tahu nih kalau beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku itu isinya adalah nominal gitu. Jadi ya udah, kita blok dulu aja, kita ganti dengan format accounting gitu ya. Ini juga pakai formatnya accounting ya, pakai formatnya accounting. Itu custom karena Bu Safi nggak pakai ini di belakang koma tadi. Kalau accounting doang dia pakai. Bisa kalian atur nanti ini ya, ada keterangan ini sebelumnya di video-video sebelumnya. Oke, selanjutnya akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini ada perlakuan yang berbeda. Jadi untuk periode pertama itu ya udah akumulasinya itu sama dengan beban penyusutannya.
Tapi untuk di periode kedua itu akumulasi penyusutannya bukan hanya dari beban penyusutan periode kedua aja, tapi juga akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya dan di tahun beban penyusutan di tahun sekarang atau periode sekarang. Maka rumusnya adalah sama dengan akumulasi penyusutan periode sebelumnya ditambah dengan periode saat ini. Klik enter, terus yang ditarik ke bawah itu sel yang kedua ya, karena ini kan hanya sama dengan ini B6. Jadi yang ditarik kedua untuk akumulasi penyusutan adalah yang kedua, baris kedua. Untuk nilai buku itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari harga perolehan. Jangan lupa di absolut karena ini di luar tabel ya, biar nanti kalau ditarik ke bawah dia tidak berubah, tetap C20. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada periode itu. Udah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk mengecek kita sudah benar atau enggak, nih nilai dari nilai buku di akhir periode itu juga harus sama dengan nilai residu ini, 45 juta. Cukup mudah ya untuk penyusutan. Selanjutnya kita next ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini kita diminta untuk mengisi daftar penjualan dan bonus PT Kalbe. Nah, ini bonusnya yang masih kosong. Ternyata di informasinya bonusnya itu 5% dari total penjualan. Dan selanjutnya kita juga diminta untuk membuat diagram batang. Nah, perintah yang pertama dulu ya, kita mengisi bonus. Bonus itu 5% dari penjualan, maka sama dengan 5% kali penjualannya, klik enter. Nggak ada yang di absolut, nggak ada. Langsung aja ditarik ke bawah. Oh ya, sorry, ini sebelumnya Bu Safi sudah format dulu accounting. Jadi ketika kita mengisikan, kan ini pasti sudah nominal kan, jadi enak tuh, udah langsung keluar rupiahnya nanti. Nih. Nah, selanjutnya kita diminta untuk membuat diagram batang. Jangan lupa kita blok semuanya. Blok terlebih dahulu, baru kita klik insert. Di sini sudah ada chart. Kita pilih chartnya yang di sini banyak ya. Kalau batang, ya udah kita pilih yang kolom ini, kolom. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kalian bisa pilih layout. Kalau bisa, pilihnya itu yang ada titelnya. Ya, yang ada titelnya. Terserah kalian yang seperti apa pengennya. Ini boleh. Nah, biasanya untuk chat ini bisa kalian move di new sheet. Caranya gimana? Ya udah, ini diklik terlebih dahulu, kemudian kalian pilih yang ini move di desain, ini ada move, kemudian kita pilih yang new sheet. Nah, dia ada di sheet sendiri, kan lebih cantik jadinya. Nah, di sini Bu Safi pilih layout yang seperti ini karena terlihat ya di sini nominalnya meskipun ini kurang lebar nih. Sorry. Kurang lebar ya, tapi ini terlihat. Atau kalian boleh pakai yang seperti ini. Jangan lupa judulnya diedit. Kita ganti
daftar penjualan dan bonus PT Kalbe Indo bulan Desember 2020 gitu ya. Nah, udah. Jadi tabel yang baik itu alangkah ada judulnya. Jadi pilih layout yang ada di judulnya. Selesai sudah untuk soal 1, soal 2, dan soal 3. Semoga nanti ada kesempatan lagi kita membahas atau Bu Safi membahas soal-soal latihan LSP yang lainnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.